Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari. Selamat bertemu kembali melalui santapan firman Tuhan hari ini Kamis 15 Jun 2023. Injil renungan kita dari Matius bab 5 ayat 20 hingga 26 dengan tema biasakan diri hidup damai untuk kedamaian pribadi dan sesama. Mari kita sama-sama dengarkan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Kamu telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sesiapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kadang-kadang terlintas dalam pikiran apabila memikirkan semangat untuk hidup yang orang cakap the spirit of survival. Kalau saya kebal, takkan saya takut. Kalau saya pandai kungfu, takkan saya cemas. Kalau saya pandai bijaksana, takkan saya ragu-ragu. Kalau saya kaya, takkan saya tidak merasa puas dalam hidup. Dan banyak lagi yang dipikirkan bagi yang mau berpikir, bagi yang banyak keinginan. Saudara-saudari, sebentar berlalu dalam Injil, Yesus menyingkap perkara terdalam asal-usul segala yang membawa kepada kebaikan atau keburukan, sama ada memperbaiki hidup atau memburukkan kehidupan sendiri, tertakluk kepada kebiasaan hati seseorang. Secara khusus, Yesus memberitahu hidup damai melebihi dari hidup ahli Taurat yang memikirkan lebih bijaksana. Yesus memberitahu hidup damai melebihi dari hidup orang Farisi yang memikirkan lebih suci. Yesus memberitahu perdamaian dalam hati, memadamkan amarah yang meluap-luap yang mungkin membawa kepada pembunuhan. Dengan demikian, perdamaian dengan orang lain dengan nyata atau dalam hati sendiri pun perlu kalau mau kedamaian. Kenapa?
sebab pendamaian diri dan perdamaian dengan orang lain itu sendiri yang mendamaikan. Pemurnian terjadi bila ada pendamaian pribadi dan perdamaian dengan orang lain. Ketenangan terjadi bila ada pendamaian pribadi dan perdamaian sesama. Begitu yang dipikirkan, lebih baik membiasakan diri hidup damai dengan diri sendiri dan dengan orang lain daripada dirundung tekanan ketidakmampuan. Damai sejahtera adalah hadiah dari syurga bagi yang mengharap dan mencarinya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.